Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus nih gimana? Sehat? Alhamdulillah baik. Lama nih nunggu? Enggak juga. Oh. Bagaimana sehat? Alhamdulillah. Badan sehat, cuma suara nih agak-agak seksi sedikit lah. Tepat. Ya, baik. Sebelumnya maaf ya keduluan datangnya sama Pak Husni. Tidak apa-apa. Tadi di jalan lancar Pak. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menindaklanjuti ya rencana kita, bahwa Pak Husni akan melakukan coaching, dan saya di sini mencoba untuk menjadi supervisor ya. Nah, mungkin ada beberapa hal ini dalam rangka memastikan terkait persiapan Pak Husni untuk melakukan coaching. Sebelumnya siapa yang akan di coaching sama Pak Husni? Kebetulan saat ini yang akan saya coaching adalah Buatin dari SDN 3 SD Mulia. Berapa lama rencananya? Rencananya sekitar 10 sampai 20 menit. Oh iya. Tempatnya udah janjian ya? Ya saat ini mungkin beliau lagi di jalan. Berarti saya nanti bisa menyaksikan langsung ya. Baik. Beberapa hal mungkin ini hanya untuk memastikan saja terkait rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian percakapan coaching, yakni tentang prinsip coaching ini yang harus dipegang oleh Pak Husni terkait kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, itu juga harus menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh Pak Husni. Kemudian terkait kompetensi coaching ya kan, kita sudah ketahui bersama ya, kompetensi coaching yang harus dikuasai oleh seorang coach itu, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Husni? Di antara kompetensi coaching ini kan ada 4 ya Pak. Betul. Di antaranya presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan dengan rasa. Nah, dari 4 itu yang mana? Dari keempat itu yang saya akan tekankan di antaranya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dua. Oke. Terus terkait kehadiran saya nanti di sana, bagian dari kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin diobservasi? Kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Oke, baik. Nanti saya akan lebih memusatkan yang akan saya observasi itu di bagian kehadiran penuh. Harapan apa yang ingin diraih oleh Pak Husni sebagai coach pada kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti? Harapannya setelah melakukan coaching, coach bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya. Ya, jadi mudah-mudahan dari apa yang akan dilakukan oleh Husni itu bisa dilaksanakan dengan lancar ya nanti, dan harapannya bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan Selamat Pak. ya. Ya. Mohon izin nanti saya membersamai. Oh, boleh, Pak. Selama kegiatan coaching. Oke, Siap Pak. sip. Kita tunggu dulu ya. Siap. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Pak Husni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Husni. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang sesuai dengan undangan saya, mengambil undangan saya. Hari ini kita akan melakukan coaching, dan saya coachnya di sini sebagai coach dan Bu Atin sebagai. Nah, dalam pertemuan kali ini kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, jadi Pak Husni, untuk pembicaraan kali ini saya ingin mengeluarkan unek-unek saya gitu selama proses pembelajaran yang saya alami di kelas gitu. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 1 ya Pak Husni. Nah, untuk hampir pertengahan semester ini masih ada murid
murid saya gitu ya yang masih apa ya kurang gitu, belum memahami huruf gitu. Jadi kalau yang lainnya itu sudah mulai bisa ya menyambungkan suku kata menjadi sebuah kata, ataupun sudah ada juga yang sudah lancar gitu ya membacanya. Mungkin ini nih ada beberapa anak nih yang memang masih belum paham gitu hurufnya, atau belum mengenali gitulah Pak Husni akan huruf itu seperti apa gitu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu siswa yang belum mengenal huruf. Ya betul Pak Husni. Nah, kalau dihitung secara skala dari 1 sampai 10, ada kira-kira murid tersebut ada di skala berapa? Kalau misalkan murid saya tersebut yang belum paham akan huruf gitu ya, otomatis kan belum bisa membaca ya Pak Husni. Nah mungkin bisa saya rentangkan pada level 4 mungkin Pak Husni. Oke, jadi anak tersebut berada di level 4. Nah, kira-kira ingin ke berapa tujuan untuk coaching ini? Mungkin untuk targetan jangka pendek aja ya Pak Husni ya. Untuk 1 semester ini mungkin saya inginnya mencapai murid tersebut bisa mencapai pada level 7 saja dulu Pak Husni, sampai murid tersebut bisa memahami sampai merangkai huruf menjadi sebuah suku kata. Karena kan targetannya ini 1 semester ini dulu gitu ya, karena kan setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya Pak Husni ya. Jadi kita tidak bisa ya, kalau inginnya saya ya pasti pengen levelnya sampai 10 langsung gitu ya, tapi kan kalau melihat perkembangan dari murid itu kan berbeda-beda ya, jadi saya menargetkan untuk semester ini pada level 7 dahulu. Nah, rencana yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan dari level 4 ke level 7 apa? Mungkin yang pertama saya akan mengenalkan dulu kembali gitu ya ke murid tersebut tentang macam-macam huruf gitu ya, dengan cara mungkin satu dengan menggunakan kartu huruf, kemudian yang kedua diintegrasikan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, misalnya huruf K misalkan contohnya kucing dan sebagainya, mungkin seperti itu Pak. Kemudian yang kedua bisa dengan menggunakan buku yang berjenjang Pak, misalnya bacalah 1, bacalah 2, dan bacalah 3 dan seterusnya, mungkin seperti itu Pak. Nah, di antara rencana-rencana Ibu yang tadi, nah kira-kira yang akan menjadi prioritas Ibu rencana yang mana? Mungkin yang saya akan pertama kali saya lakukan yaitu yang pertama satu mungkin pasti mengenalkan huruf terlebih dahulu gitu Pak Husni. Jadi itu karena kalau misalkan tidak dikenalkan terlebih dahulu dengan huruf itu seperti apa, murid tersebut pasti kesulitan untuk merangkai huruf menjadi sebuah suku kata. Mungkin seperti itu Pak Husni. Luar biasa sekali ya, banyak dari rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan harapannya anak tersebut bisa membaca dengan baik. Nah, dari rencana tersebut kapan waktu Ibu akan melaksanakan rencana tadi? Mungkin untuk pelaksanaannya bisa dimulai besok ya Pak. Jadi bisa pada kegiatan pembelajaran berlangsung, ataupun saya juga bisa melaksanakannya ketika setelah pembelajaran selesai gitu. Jadi memberikan bimbingannya jadi double gitu Pak. Selain di dalam proses pembelajaran, saya juga akan memberikan bimbingan di luar jam pelajaran seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan besok bisa langsung mulai kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk refleksi, apa yang saat ini Ibu rasakan setelah bercerita terhadap saya saat ini? Alhamdulillah setelah saya bercerita kepada Pak Husni gitu ya, saya semakin tercerahkan gitu ya. Yang tadinya saya merasa bingung gitu ya harus ngapain untuk murid tersebut, tapi alhamdulillah setelah berbicara dengan Pak Husni saya bisa mendapatkan solusinya gitu Pak Husni. Mudah-mudahan saya juga bisa langsung menerapkannya kepada murid saya, dan murid saya bisa mendapatkan atau mengalami perkembangan yang signifikan gitu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan kepada murid Ibu mudah-mudahan tercapai, dan muridnya bisa berkembang menjadi yang tadinya tidak bisa membaca dan bisa membaca. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Sebelumnya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu, dan
dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Pak Husni sudah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Husni, silakan. Mohon maaf ya, agak lama tadi mengantar dulu coach saya ya. Maaf, santai. Nah, berarti coaching sudah dilaksanakan ya, Pak Husni. Ya. Ini sesi terakhir nih, yaitu pasca supervisi atau setelah kita melakukan coaching. Terima kasih, saya sudah diizinkan membersamai coaching yang dilakukan Pak Husni bersama coaching. Sama-sama Pak. Ya, ingin bertanya terkait apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang itu menjadi indikator ketercapaian Pak Husni dalam mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan oleh Pak Husni. Sesuai tadi yang ingin saya harapkan dari kompetensi yang saya akan kembangkan pada coaching saat ini, diantaranya yaitu saya ingin mengembangkan kehadiran secara penuh. Dalam artian saya ingin hadir ketika mendengarkan apa yang diutarakan oleh coach saya, dan setelah tadi melakukan coaching, saya rasa saya bisa hadir mendengarkan setiap apa yang diceritakan oleh coach saya. Iya, baik. Dan tepat sekali ya Pak Husni yang dirasakan oleh Pak Husni, karena saya tadi melihat langsung terkait dari alur Tirta yang dijadikan model dalam coaching Pak Husni. Semuanya tidak ada yang terlewat ya, dari menetapkan tujuan, kemudian Pak Husni mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian menstimulasi untuk keluar rencana-rencana coaching untuk menanggapi permasalahannya dan menyelesaikan komitmen dalam bentuk tanggung jawab. Tidak lupa juga dengan refleksi, dan peran yang diharapkan Pak Husni hadir penuh di sana itu memang saya melihat 100% Pak Husni ada di sana, mendengar penuh, hadir penuh, sehingga saya melihat coach itu santai, ngalir gitu, dan saya melihat ekspresi yang senang karena coaching yang dilakukan oleh Pak Husni itu. Jadi selamat Pak Husni, harapan Pak Husni gitu pada saat coaching itu saya rasa juga tercapai dengan baik. Nah, kalau sudah demikian, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, tentunya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan. Nah, adapun kompetensi selanjutnya yang akan dikembangkan, saya ingin menekankan pertanyaan berbobot. Oh, mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan harapan mudah-mudahan apapun yang saya ajukan terkait pertanyaan-pertanyaan dapat membantu coach saya untuk segera menemukan solusi dari apa yang masalah yang sedang dihadapi. Kalau saya melihat pelaksanaan coaching tadi, saya punya harapan besar sekali bisa didapat oleh Pak Husni. Amin, Mudah-mudahan kita ketemu lagi di coaching-coaching selanjutnya sehingga ini bisa tercapai lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih juga saya sudah dilibatkan dalam kegiatan coaching Pak Husni siang hari ini. Sukses ya Bos ya. Amin. Ya, Mudah-mudahan, Pak. mohon izin saya kembali lagi ke tempat saya. Siap Pak. Assalamualaikum. Hati-hati, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.